Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini kita awali dengan doa bersama ya. Silakan untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa bersama. Oke, silakan Mbak Marva. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Marvel sudah memimpin doa kita ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita absen dulu ya. Oke, yang tidak masuk hari ini siapa ya? Oh, nihil ya Mbak Marvel ya. Semuanya hadir ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, hadir. Ya, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Ya, karena di masa pandemik ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Oke, untuk berikutnya ya, mengulang pelajaran yang kemarin ya. Siapa yang ingat pelajaran yang kemarin? Kita sudah membahas tentang apa, Mbak Devita? Oh iya, tentang ASEAN. Pinter, Mbak Septi juga. Masih ingat tentang ASEAN ya? Oke ya. Selanjutnya kita membahas bab baru ya, ini bab 2. Kita masuk pada materi mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial itu apa ya? Mari kita sama-sama untuk melihat video berikut ya. Jadi kita cermati dulu, silahkan. Oke, kita siapkan dulu. Ya, ini mobilitas sosial. Coba kalau terlihat dibaca dulu. Mbak Mita tolong dibaca. Mobilitas sosial itu pengertiannya mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oh ya, pintar sekali. Ya, itu pengertian mobilitas sosial, perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain ya. Untuk lebih jelasnya di sini ada contohnya. Oke, di sini ada contoh. Nah, dari mobilitas sosial tadi ada contohnya. Di sini ada bentuk-bentuknya. Ya, bentuk-bentuk ini terbagi menjadi 3 ya nanti ya. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Ya, mobilitas vertikal ke atas. Coba dibaca dulu Mbak Devita. Mikrofonnya bisa diaktifkan. Silakan dibaca. Mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang dari status sosial rendah ke status sosial tinggi. Ya, pintar. Ya, di situ adanya perpindahan. Jadi perpindahan dari status yang awalnya rendah ya, kemudian naik ke atas, ke status sosial atas. Ini contohnya siapa ini? Ada yang kenal? Jokowi. Ya, Pak Jokowi. Yang awalnya di sini adalah orang biasa ya, PNS biasa gitu ya. Kemudian di sini menjadi apa? Menjadi wali kota. Ya, wali kota mana? Ayo. Solo. Wali kota Solo, pinter. Nanti tak tambahin bintang nanti ya yang jawab itu ya. Kemudian setelah menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi apa ini? Gubernur. Mana? Jakarta. Jawa Tengah. Jakarta. Iya, DKI Jakarta. Pinter tadi Mbak Najia ya. Tak tambahin bintang nih. Iya. Selanjutnya setelah menjadi gubernur ya tadi ya. Kemudian menjadi apa ini? Presiden. Iya, presiden. Presiden Indonesia. Republik Indonesia 2 periode. Ya, 2 periode karena terpilih lagi ya.
Presiden. Ya, sudah tahu. Pinter. Jempol semuanya pokoknya. Nadia kelihatan? Udah, oke. Ini tadi bukan menteri tapi presiden. Dia menang karena apa? Pemilu. Ya, pemilu dia Suara rakyat. Ya, suara rakyat pemilu dengan partai apa yang diusungnya? PDIP ya, menang ya, terus jadi presiden. Lanjut, itu contohnya untuk vertikal ke bawah atau social thinking. Mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang dari status sosial tinggi ke status sosial. Awalnya dia bekerja sebagai guru, kemudian pindah ke tempat lain tapi sama sebagai guru juga. Nah, ini disebut perpindahan yang sama atau horizontal, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, ini tadi materi untuk pertemuan ini. Pertemuan ini materinya ini tadi. Ya, selanjutnya kalian diminta untuk mengamati video. Jadi kalian mengamati video. Kemudian nanti kalian berdiskusi. Jadi berdiskusi di WA group. Diskusinya Seperti dulu itu, ya seperti dulu udah pernah toh diskusi. Jadi kalian silakan berdiskusi secara kelompok, ada kelompok A dan B, kemudian kalian masing-masing berdiskusi di situ. Silahkan kalian analisis video tersebut sesuai dengan kelompok kalian. Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Kemudian menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Engarso sing tulodo mangun karso Wuri Handayani. Ya, kalian sudah berdiskusi tadi. Silahkan salah satu untuk membacakan hasil diskusinya. Menurut ini kami kelompok aktif itu belum ajar, yaitu satu mobilitas sosial ke atas atau vertikal. Ditunjukkan dengan A, adanya pendidikan masyarakat Indonesia dapat berpikir maju. B, dengan adanya pendidikan bangsa Indonesia bisa merdeka. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Ditunjukkan dengan adanya penjajahan membuat Indonesia tidak paham tentang arti kemerdekaan. Jawaban kelompok D adalah di dalamnya ada mobilitas sosial horizontal, yakni adanya penjajahan Belanda selama 3-5 abad yang kemudian bisa terlepas, tetapi kembali lagi terjajah selama 3-5 tahun oleh Jepang. Hal ini merupakan status yang sama, yakni sama-sama terjajah.
Ya, betul ya, pintar sekali. Itu tapi bukan 3 sampai 5 tahun, tapi 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, gitu nggih. Ya, nanti dibenahi lagi, nggak apa-apa, udah pinter, nggih. Ya, oke, dari tadi yang sudah ya kesimpulannya tadi apa? Jadi mungkin ada yang bisa sedikit membacakan untuk hasil keseluruhannya. Tadi kesimpulannya yakni adanya mobilitas pendidikan. ya, mobilitas vertikal ya. Kalau mobilitas vertikal tadi adanya pendidikan yang membuat Indonesia itu menjadi merdeka, itu mobilitas ya, berpikir maju, akhirnya membuat Indonesia merdeka. Jadi itu mobilitas vertikal ke atas. Kalau mobilitas vertikal ke bawah tadi adanya Indonesia yang awalnya tidak terjajah ya, bebas ya, tapi kemudian datanglah orang-orang Belanda atau Eropa yang datang ke Indonesia yang akhirnya kemudian terjajah oleh Belanda itu selama 3,5 abad. Tapi untuk Jepang ini 3,5 tahun gitu ya. Kemudian untuk yang horizontal itu tadi sama-sama terjajah. Jadi saat Belanda itu sudah terjajah 3,5 abad, kemudian setelah lepas dari Belanda masuk ke penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Jadi sama-sama terjajah seperti itu. Itu disebut horizontal. Sampai di sini sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Oh, sudah paham. Sudah, Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, untuk materi karena sudah paham ya, untuk materi berikutnya. Oke, untuk materi berikutnya ya, kita akan mempelajari faktor-faktor dari mobilitas sosial. Kemudian untuk tugasnya nanti kalian mengerjakan bisa di Google Classroom ya, untuk tugas individu. Jadi tugas individu kalian buka di Google Classroom, kalian kerjakan. Sebelum kita tutup, kita akan membaca doa dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Sudah bergabung di kegiatan pembelajaran hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual ya. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.